Bass. Itu aja. Kalau dari segi rasa insecure lo, karena ini kan tadi ngebahasnya kan sama insecure ya. Apa ya? Semua orang tuh pasti, ya nggak semua orang saudara yang PD-nya nggak ada akhlak emang. Tapi kebanyakan orang itu pasti punya insecurities, apapun itu. Mau, gue nggak cantik, gue nggak kaya, gue nggak ini. Pasti punya hal yang bikin lo tuh merasa, gue ini nggak cukup. Ya, gue nggak mau ngomong, ya udah pede aja kali. Orang gue aja nggak pede kok ya. Gue nggak mau munafik jadi orang. Jadi, speaking from my experience, ya ada, lu bisa kok lebih baik, lu bisa kok lebih, ya itu maksudnya ini tuh nggak akan selamanya, ngerti nggak sih? Tergantung lu mau berubah nggak, lu mau start kapan. Gue memutuskan start ketika gara-gara ini ada wabah ini dan semua harus dirumahkan. Di situ gue mulai, ini gue pakai buat ya benerin diri gue sendiri, benerin mental gue gitu. Gue pakai kesempatan ini. Nah mungkin dengan adanya virus ini kalian punya banyak waktu di rumah mungkin atau apa, kalian bisa lakuinnya sekarang gitu. Dan dengan gue ngelakuin kayak gini, gue juga jadi lebih sehat lahir batin juga. Ibaratnya secara fisik gue merasa lebih baik, secara mental juga gue udah nggak dikit-dikit breakdown lagi, gue nggak dikit-dikit nangis atau panic attack lagi, dan gue udah nggak minum obat lagi sejak ya udah ada 2 minggu atau 3 minggu sih gue udah off med, karena bahaya kalau tiap gue breakdown gue harus minum obat terus. Gue nggak mau addicted aja, gue nggak mau ntar dosis ini kurang gue minta dosis yang lebih tinggi lagi, dosis yang lebih tinggi lagi, takutnya gue mati OD. Ya walaupun gue kayak gini gue belum mau mati juga sih, jadi ya udahlah gue pulang ntar gak pamit nge-podcast gitu. Mau nge-podcast dari alam gaib ini nggak lucu. Nah iya, jangan di sono nggak ada studio makanya. Iya itu makanya ya gue gini sih, gue nggak bilang harus, ya ada metode orang tuh beda-beda. Gue juga nge-follow beberapa Instagramers atau selebgram yang mengajarkan self-love di brandingnya dia. Kayak ada yang metodenya adalah dengan ngomong di depan kaca, kamu cantik, kamu ini. Ya kalau lu merasa seperti itu ya sok gitu, silahkan. Tapi menurut gue enggak, karena gue nggak mau dianggap kurang waras dengan ngomong sendiri di depan kaca, hey Fania, Ciki, kamu cantik gitu. Gue di depan kaca ngomong sendiri kayak gitu, gue dipanggilin ustaz sama orang tua. Kamu kenapa ngomong sendiri gitu kan? Kamu kenapa gitu? Latihan speech. Gue teriak-teriak di depan kaca ngomong, hey kamu cantik, kamu berharga, kamu ini. Ya heboh, jadi gue disangka ini anak kerasukan nih. Ya makanya metode itu nggak berfungsi buat gue itu, nggak mempan. Cara gue mungkin kalau kata si Jubaidah ini caranya dengan nonton video motivasi orang. Ya kalau lu cocok dengan metode seperti itu, ya lakuin. Prinsip gue gini ya, lakuin apa yang menurut lu cocok, menurut lu enak gitu loh. Cara orang ngobatin dirinya sendiri itu beda-beda. Dia dengan cara self terapi, dia dengan sendiri, gue butuh bantuan profesional, gue butuh dokter. Itu aja udah beda, karena emang beda kasus dan beda kondisi. Jadi nggak bisa lo samain insecurities orang lain dengan yang lain gitu. Dan sekedar ngomong ya udah sih pede aja kali, itu nggak cukup. Karena ibarat lo nyuruh orang yang kena asma bernapas, cuma oke. Orang yang lumpuh atau orang yang nggak punya kaki, lo suruh ya udah sih tinggal jalan aja, pas susahnya itu sama aja sih. Lo nyuruh orang yang insecure ya udah sih pede aja. Yang gue tahu nyet, tapi gimana caranya? Ibarat gue nggak punya kaki disuruh jalan, ya nggak bisa jalan lah, ngesot. Ya kocak kalau lu nyuruh kayak ya udah sih tinggal buka aja mata lo. Nah orang yang lo bilang itu buta gitu loh. Jadi gue nggak ngerti sama orang yang ya tinggal love yourself aja toh. Ya gue tahu, cuma caranya gimana?
ya caranya gimana itu setiap orang mungkin beda-beda. Benar. Kalau gue motivasinya dari diri sendiri dan orang-orang terdekat yang gue percaya. Gitu loh. Gue nonton video motivasi malah cringe, malah kayak apa sih bacot lo gitu kan. Malah nggak mempan. Karena gue mikirnya lo ngomong gak enak, gue ngejalaninnya susah. Gue mikirnya gitu, apaan motivasi kayak gini mah bullshit nih. Tapi menurut si Zubaidah bisa ya lakuin. Ya gue gak maksa si Zubaidah ngikutin cara gue dengan ke dokter. Kalau dia gak mampu dan gak mau, ya udah gak usah gitu. Misalnya kalau gue kan insecure-nya lebih ke kayak physical appearance ya, penampilannya. Well, I gain some weight gitu kan per years. Gue berat badan gue naik ya meskipun masih batas wajar. Meskipun gue belum obesitas banget, ya jangan sampai. Tapi gue ngerasa kayak gue makin jelek ya. Gue kurus jelek, gue gendut jelek. Gimana dong gitu kan. Ini tuh do something. Ya udah, mungkin gue manfaatin momen aja. Gue olahraga pelan-pelan ya. Gue nggak angkat beban juga. Belum sampai ke situ pelajaran gue. Tapi ya ini lumayan lah. Ya gue masih tembem, gue masih cabi, gue masih berat badan gue belum kelihatan langsing banget lah. Gue belum kayak model juga ya, sampai kayak sumpit gitu badannya, belum sampai ke situ. Tapi tujuan gue adalah bukan buat kurus, tapi buat sehat. Karena dulu gue pernah diet karena disuruh kurus. Gue waktu sekolah, gue udah kurus nih. Orang masih bilang, lu kurus, lu apa intinya kayak lu tuh masih gendut gitu loh. Padahal badan gue udah kurus, kaki gue udah kayak kaki ayam loh. Dan akhirnya, karena mereka nyuruh gue kurus, akhirnya gue dietnya motivasinya adalah untuk kurus. Dan akhirnya gue menelan pil diet sampai gue sakit. Karena motivasinya kurus, bukan sehat. Kalau sekarang beda, motivasinya adalah sehat. Jadi berapapun berat gue nantinya, ya itu adalah kondisi terbaik gue sehat. Ya mungkin badan gue nggak kayak model Victoria's Secret kurusnya, tapi setidaknya gue nggak masuk rumah sakit lagi gara-gara nelan pil diet. Itu kalau lu nyuruh gue untuk hidup sehat, ya gue akan lakuin. Kalau lu nyuruh gue buat kurus, ya gue bakal kurus. Gampang kok cara ngurusin badan. Gue tahu cara ngurusin badan cepet. Ya udah lu nggak usah makan aja, lu nggak usah makan nasi, lu nggak usah makan yang berat-berat. Ya habis itu sih lo sakit memang. Tapi setidaknya lo kurus kan. Goal lo tercapai. Ya walaupun lo bakal masuk ICU. Tapi setidaknya goal lo tercapai. Tujuan lo tercapai. Lo kurus. That's all that matters. Ya udah itu. Jadi lo sakit. Pilih mana? Menurut gue gendut tuh bukan berarti jelek. Kurus juga bukan berarti cantik atau jelek juga. Ya lo masuk gendut apa? Ya kalau lo merasa lo itu cantik ya so I don't shit, ya udah sih itu. Itu yang sekarang gue masih berusaha untuk gue improve istilahnya. Gue belum berani ngomong. Ya udah sih guys, tinggal love yourself aja karena gue sendiri juga masih belajar. Gue belum berani ngomong gitu. Ya karena gue gak mau jadi orang munafik yang nyuruh orang pede, padahal gue gak pede. Ya itu aja sih. Ya gue belum bisa selfie tanpa filter itu aja. Berarti gue belum pede. Udah. Ya I hope suatu saat ya, I hope someday gue bisa selfie nggak pakai filter dan gue ngerasa oh ya this is it, gue puas dengan hasil selfie ini. Jauh ini enggak, gue masih butuh filter. Ya pelan-pelan mau gue kurangin gitu loh, pelan-pelan gue mau coba selfie nggak pakai filter, nggak pakai makeup. Ya gue masih merasa belum puas ya, berarti harus ada yang gue improve lagi gitu loh. Mungkin dengan skincare kulit gue bakal lebih mulus. Mungkin gue jadi nggak butuh filter lagi gitu loh. Itu aja sih. Bertahap, pelan-pelan, sabar ya. Nggak ada yang instan. Kalau lo nyuruh gue buat ya udah sih San, just love yourself, ya udah tahu. Tapi nggak bisa semalam intinya. Sabar, ya benar kayak si Zubaidah aja butuh setahun. Lo kata kayak gitu apa sulap? Semalam jadi enggak lah. Dan gue yakin banyak cewek-cewek lain yang kayak gue juga yang struggling dengan ini self-esteem. Ya di samping itu juga karena gue juga masih mencari jati diri. Ini aneh sih, usia gue udah 20 tahun lebih tapi gue masih kayak
anak ABG yang masih mencari who am I, siapa gue gitu. Apakah gue telah puber ya gue nggak tahu, tapi aneh ya, karena kayak gini gue jadi nggak tahu gue siapa, gue ini maunya apa itu. Gue bahkan nggak tahu kelebihan kekurangan gue apa. Ya gue tahu kekurangan gue, tapi kelebihan gue nggak tahu. Terus orangnya nanya kelebihan lo apa, kelebihan lemak. Ya itu aja yang gue tahu gitu loh, kelebihan berat badan itu doang. Dan di otak gue selama ini pikiran gue selalu negatif aja, gue selalu denial, selalu kayak enggak kok, gue nggak masalah gitu. Atau lu kayak gini ya, lu ini ya, enggak, gue selalu ya itu nyangkal terus gitu. Ternyata itu nggak baik juga buat mental gue karena gue selalu denial seperti itu. Terus ya kalian jangan kayak gitu lah intinya, jangan denial, ya udah jujur aja kali gitu, jujur aja sama diri lo sendiri, lo maunya apa, lo jujur sama orang lain lo maunya apa, itu aja dari gue. Ya, makasih Kalau Mbak Jubaida. Zubaida, Ya, emang gue juga ada hal yang setuju dari Kiki itu kan, kalau misalkan semua orang itu pasti ada insecurity masing-masing. Itu pasti semuanya adalah, setiap manusia itu pasti ada aja yang sesuatu yang bikin dia itu nggak puas, pasti ada. Tapi gimana caranya lu kontrol diri lu sendiri gitu. Cuma ini gue ada 3 poin buat ngetin gue sendiri biar berubah. Tapi bukan berarti gue ngajarin gue kayak diri balik lagi, bukan berarti lu pada buat maksain kalau misalkan itu harus diterapin buat diri lo. Itu tergantung diri lo, itu karakternya gimana, sikapnya gimana, itu ya balik lagi sih buat lu yang ngedongkrak diri lu tuh, lu yang tahu sendiri caranya gimana. Nah, dari be yourself itu berarti kan pengen jadi orang lain, lu terlalu jadi coba diulangin lagi. pengen jadi Suaranya putus-putus. Untuk jadi diri sendiri. Maaf guys, gue di desa soalnya jadi jaringannya jaringan 3G nih. Ntar hapus. Halo? Ya. Ya, jadi dari poin 1 itu kan kalau kan aku harus mencari nih sesuatu yang spesial dari diri aku, itu apa bermanfaat buat orang lain itu gitu. Karena emang nggak begitu kita itu semua kan pasti hidup bersosial gitu. Kita juga butuh orang lain juga, terus kita juga buat nyenangin diri kita sendiri itu gimana, buat bermanfaat dari orang lain itu gimana. Terus yang poin kedua itu kan tapi kan kalau misal lu ngerti diri aku, nanti dampaknya ke diri lu sendiri, biar lu tuh terlalu yourself, biar Gimana? motivasi Zubaida? buat Gimana? Untuk yang poin kedua? Poin kedua itu kalau misalkan diri gue Ini reconnecting by the way. Semua kan orang lain juga, terus kita juga buat itu apa yang Ulangin. Halo? Kita dengar nggak? Zubaida?
Halo? Halo, gue Dengar mau nggak? naikin lagi nih. Udah. Udah. Jadi kalau pikiran lu tuh positif, berarti apa yang lu lakuin dampaknya buat diri lu, buat orang lain. Berarti orang lain juga bisa ngerasain positif dari diri lu sendiri gitu. Tapi balik lagi, ini yang gue lakuin gitu kan. Itu kalau misalkan lu caranya berbeda-beda, gue nggak maksain gitu kan. Ini yang dilakuin gue sendiri. Terus yang ketiga itu di humble. Berarti kan kita bersosialisasi itu buat orang lain, itu berarti bisa ngehargain orang lain, bisa jadi pendengar yang baik. Nah di situ berarti lu tuh ada gunanya lah, lu hidup bukan cuma numpang bumi doang udah gitu. Jadi lu bisa introspeksi diri, terus bisa bermanfaat bagi orang lain lah istilahnya. Nah balik lagi buat fokus lihat ke atas, buat berjuang buat masa depan lu masing-masing. Terus lihat ke bawah buat bersyukur lah. Nggak semuanya orang tuh nggak semuanya itu orang lebih bahagia dari hidup lu. Pasti kalau misalkan kita itu merasa hidup kita tuh apa sih, kayak nggak ada nilainya banget gue hidup gitu. Nah, ini gunanya Tuhan buat nyiptain kita di sini tuh apa gitu. Jadi pastilah ada yang lebih bawah. Jadi ya lu Kita lanjutin. Sungguh berat bahasanya. Aduh. Lanjut. Bahasanya berat, coy. Lanjut, oi. Lanjut. Zubaida. Halo? Jawab, Loh, mana orangnya? Bentar, gue mau nambahin bentar. Gue mau nanya ke kalian, mungkin ke pendengar juga. Kalau orang bilang lihat ke bawah untuk bersyukur, itu pernyataan itu masih belum di gue, karena kenapa lu harus lihat penderitaan orang lain dulu buat bersyukur? Kesannya kayak, oh dia lebih susah dari gue, gue kayak gimana gitu. Karena gue cara gue bersyukur bukan dengan cara ngelihat orang lain yang lebih susah gitu. Ya mungkin beda cara, cuma ini cuma sedikit pemikiran gue aja, mungkin ada pendapat lain, itu aja. Di statement itu kan bukan dia orientasi ya, juga latar belakang yang buruk yang lebih menderita daripada lu. Jadi di bawah itu bukan berarti sesuatu yang lebih menderita, lebih miskin dari lu gitu. Jadi emang lu tuh harus, intinya tuh lu harus lihat sekitar buat bersyukur lah istilahnya. Mungkin sih statement itu emang ada yang salah kalau misalkan dimengerti dengan statement itu tuh pengertiannya berbeda gitu. Kalau misalkan ke bawah itu cuma buat lihat yang miskin doang, itu menurut gue juga salah sih. Misalnya kalau bukan dari segi materi ya, dari segi mental. Karena gue juga ngerasain depression, anxiety juga. Kalau gue lihat ada orang yang bunuh diri, berarti kan dia secara penyakit mental lebih berat dari gue, sampai mati loh. Berarti gimana? Oh, bersyukur gue belum mati. Ya iya bagus sih, cuma apa ya? Kenapa harus lihat orang lain mentalnya jauh lebih buruk dari kita dulu baru kita bersyukur? Itu aja sih. Mungkin konteksnya ya mungkin kalau kalian nggak mau jawab ya nggak apa-apa. Menengahi ya. Gue di sini sebagai host gue menengahin ya. Maksudnya yang dimaksud dengan mungkin ada beberapa sering kan kayak motivator atau orang lain yang menyebut tengoklah ke bawah untuk lebih bersyukur. Itu apa, itu konteksnya hanya untuk lebih bersyukur, dalam arti apa?
masih ada orang lain yang memiliki masalah lebih berat tapi dia bisa melewatinya. Kita melihat dari segi nilai yang itu. positif, bukan kita ngelihat dari segi yang oh dia bunuh diri. Ya udah gitu. Itu berarti kita hanya melihat dari satu sisi point of view. Sedangkan mungkin kita kalau ketika kita melihat dari sisi yang lain dari sosok orang yang bunuh diri ini, mungkin hal yang terjadi dengan kehidupan dia ini sangatlah berat, di mana mungkin emang dia sudah ditakdirkan untuk melewati hal-hal itu, dan mungkin itu emang udah istilahnya udah saatnya dia dipanggil sama Tuhan kali ya. Gue juga masalah agama, gue bukan seorang yang pantas untuk ngomong tentang agama, jadi gue melihat dari sisi manusia aja sih. Jadi yang mungkin yang dimaksud untuk tengoklah ke belakang, ke samping, kanan, kiri, serong, itu melihat sekitar kita. Kayak ada orang yang hidupnya lebih susah, lebih kasihan, tapi mereka tetap bisa berjuang. Jadi karena gue yakin sih anak-anak broken home yang lebih parah ceritanya dari gue atau dari yang lain tuh lebih banyak, tapi di sisi lain gue harus bersyukur karena apa? Gue memiliki ibu yang sangat mencintai gue. Bukan kayak yang lain yang literally kedua orang tuanya membuang dia, walaupun bapak gue ngebuang gue ngelihat dari point of view itu sih. Kalau misal gue melihat dari satu sudut pandang aja, mungkin gue bakal enggak bersyukur, kayak ya oke, dia broken home, dia bunuh diri and that's it gitu. Gue bisa melakukan hal yang sama sebenarnya kan kalau misal gue beneran depresi, karena gue pernah melakukan hal bunuh diri. Tapi gue melihat ada anak yang literally orang tuanya membuang dia di sawah. Di situ gue harus sadar diri gitu, karena emak gue sayang sama gue dan enggak buang gue. I don't know if you get my point. Nah, dari gue bisa nambahin nggak? Silakan. Ya, jadi kalau misalkan kita lihat dari semua sisi kan berarti kan kita bisa tahu ada yang lebih ada yang lebih kasihan dari kita, tapi ya balik lagi seperti kayak Ika bilang itu, kalau misalkan kita bisa berjuang gitu loh, kayak mereka di masa titik terendah pun mereka itu bisa gitu lagi gitu. Terus kayak contoh dari Ika bilang itu tadi ada anak yang dibuang di sawah. Udah clear. Ada anak yang dibuang di sawah, pasti kan kita nggak tahu pikiran orang tua pas ngebuang anaknya itu kayak apa. Kita juga nggak bisa ngejudge satu sisi, oh ini langsung anak haram gitu, dia kan enggak kan. Berarti dari situ anak yang dibuang itu juga harus bersyukur. Belum tentu anak yang dibuang di sawah itu bisa ditolong sama orang yang baik, kayak keluarga kita sekarang gitu. Keluarga dia yang menolongi anak yang dibuang dimanapun lah, yang nggak diakui orang tuanya gitu. Jadi dia itu juga harus bersyukur kalau misalkan anak yang dibuang itu ada banyak yang lebih menderita hidupnya gitu loh. Iya sih, ada yang makan disuruh bersyukur karena dilahirin, sedangkan lu nggak pengen dilahirin. Maaf, pertanyaan gue aneh-aneh. Kalau gue sih sebenarnya gue yakin ya, ketika gue dulu sebelum ada di bumi, gue sendiri yang minta sama Allah, yang minta sama Tuhan untuk dilahirkan sih. Karena gue percaya akan adanya kisah di mana, bukan kisah ya, tapi pelajaran suatu agama, kayak sebelum kita lahir kita udah dijanji sama Tuhan tentang takdir kita, kayak ya rezeki, jodoh, maut itu ya. Terus gue udah bilang yes, gue sanggup, karena gue terlalu excited aja sama dunia. Dan itu kenapa bayi itu tangannya menggenggam, yang artinya itu excited. Dan kenapa ketika orang meninggal itu tangannya itu tidak menggenggam tapi lemes, karena dia udah merasa ya udah gitu. Ya udah, istilahnya ya udah gitu. Kayak misalnya lu udah lu pengen permen, lu dapat permen, ya udah gitu. Jadi gua sendiri yang minta untuk dilahirkan
kalaupun misal gue merasa terpuruk dan menyesal, itu gue harus istilahnya apa ya, berkaca sih. Gue sendiri yang minta, kenapa gue yang nyesel ya gitu. Jadi ya istilahnya gue dibilang malu sama Tuhan gitu, karena istilahnya gue pengennya A udah dikasih A, kayak gini gitu. Kalau gue sih gitu sih, itu kalau opini gue ya gitu. Iya, kalau kalau gue juga kalau misalkan disuruh milih, terus gue milih hidup gue pengen enak, gue juga pengen juga kalau misalkan latar belakang gue itu gak seburuk gini gitu loh. Tapi balik lagi, yang di atas pasti ciptain gue dengan masalah banyak kayak gitu, pasti yang di atas percaya kalau misal gue tuh bisa ngelakuin semua itu gitu. Ya jadi emang sekilas gue juga pernah dulu kayak, kenapa sih gue dilahirin dari keluarga yang penuh kekerasan, terus dari anak seorang pemabuk, nggak kayak teman-teman yang bisa hidup enak lah di rumahnya, tenang, nggak mikirin sesuatu yang mestinya nggak umum dipikirin sama anak masih kecil itu. Yang lain senang-senang sama keluarganya, terus aku sendiri itu emang nggak ada maksudnya ya bukan nggak ada kesenangan sama sekali ya, tapi gue merasa balik lagi insecure itu ada karena gue bilang ke Tuhan kalau misalkan kenapa sih gue ditakdirin, gue diciptain hidup buat banyak masalah gitu. Nah terus pas gue udah gede kayak gini, gue sadar gitu kalau misalkan gue nggak dikasih banyak masalah, gue nggak tahu solusinya gimana gitu, dan monoton aja gitu hidupnya menurut gue gitu. Gue sempat dulu mikir, buat apa sih gue dikadirin kayak gini, terus jalan hidup gue kayak gini. Tapi asli nanti tuh bakal tahu gitu. Pas lu tuh ya di masa titik sadarnya itu cuma yang di atas yang nggak ngatur gitu. Gue setuju sih, karena basically Tuhan itu ngasih cobaan itu tidak melebihi dari batas orang yang dikasih cobaan sih. Burhan mau ngomong? Ya, tadi mau ngomong apa kan Patah-patah? Nah, tadi kan katakannya apa terus Bisa ulangin lagi? adiknya ngomongin di luar topik. Nah itu tempat patah-patah. Nggak jelas. Halo? Iya, halo. Sikat aja. Ya, halo. Sok. Halo, dengar nggak? Iya, dengar. Nggak, tadi kan di sana tempat tanya ngomong di luar topik. Nah dia Sania tuh ngomong tapi nggak jelas ngomongin apa sih, biar aku ada ini kayak ada dia bilang si Ciki ini bilang kalau kalian pernah nggak sih merasa menyesal untuk melahirkan? Kalau masalah menyesal untuk kehidupan dunia sih nggak menyesal sih sebenarnya. Kalau udah Allah takdirkan untuk kehidupan dunia, ya udah kita terima apa yang udah hidup di dunia ini. Jadi mau nggak mau harus sebagai manusia yang telah hidup bumi hanya sementara doang, kita nggak harus minta untuk ini untuk apa segala macamnya gitu. Ya udah kalau kehidupan lu mau kayak gini, mau kayak gini, ya udah lu pasrah aja. Kalau mau lebih kayak orang lain juga, ya lu harus mau nyari terima masalahnya, terus nanti dari permasalahan itu lu ketemu solusi dan akhirnya lu bisa menyadari bahwa gue bisa juga kayak orang lain gitu loh. Cuman kalau masalah kehidupan untuk sekarang ini, ya gue pasrah aja sama Allah, apa yang gue kerjakan, apa yang gue lakuin, berdoa supaya bisa jadi yang lebih baik lagi gitu. Itu aja sih kalau menurut opini gue. Kalau masalah kehidupannya udah terakhir, pasrah aja gitu. Intinya berdoa mana aja sih. Jujur aja gue malu buat tanya kayak gini sih sebenarnya. Gue malu. Iya. Kenapa malu? Karena gue merasa pertanyaan gue goblok banget, tau gak sih? Tapi gue yakin banyak orang di luar sana yang punya pemikiran atau pertanyaan yang sama. Jadi ini
bisa mewakili orang teman-teman kita di luar sana ya, yang istilahnya Nah, mungkin tapi merasa desperate gitu. iya, ini juga pertanyaan orang lain juga sebenarnya gitu. Gue banyak diskusi sama orang-orang yang pesimis banget ya, dan mereka hampir semua pandangannya seperti itu gitu. Gue lahir karena orang tua gue somehow kami di suatu malam. Mereka ngomong kayak gitu literally ke depan gue, dan gue mikir iya juga ya itu loh. Ya, I exist because my parents had sex 23 years ago. Ya, ya benar itu, nggak salah. Gue nggak tahu-tahu lahir kayak apa dari seorang perawan juga kayak Nabisa, ya kan? Apa, gue manusia biasa yang lain, gue Iya sih. diciptakan dari you know lah gitu, proses bikinnya gimana. Kadang ya itu juga mewakili yang lain juga, cuma kadang gue malu untuk bertanya seperti ini karena gue ngerasa masalah gue nggak lebih berat dari orang lain gitu, Enggak gitu kan, gue dari udah kalian bilang gitu. Gue ini cuma anak manja yang ya itu tadi, gue kayaknya nggak pantas ngeluh, makanya gue nggak pernah ngeluh, gue selalu nutup-nutupin ini itu. Gue baru jujur kan kemarin-kemarin doang. Karena kayak apa ya, gue ngerasa gue nggak sesusah orang-orang ini gitu. Hidup gue termasuk enak gitu, secara ekonomi, secara apa sosial atau apa. Jadi kayaknya gue nggak ngerasa nggak perlu karena gue sering dengar omongan kalau lu punya duit lu nggak boleh ngeluh. Ya udah. Oh iya. Walaupun sebenarnya gue juga punya keluh kesah, ya udah gue diem aja gitu loh. Karena kayaknya nggak relevan kalau gue ngeluh atau gue curhat apa. Kan orang pasti bilang tapi kan hidup masalah lo nggak kan nggak cuma susah ekonomi gitu. Ya. Kayak iya, tapi mereka selalu ngelihatnya otomatis ekonomi lu baik, lu nggak punya masalah gitu loh. tapi Makanya gue kadang malu buat nanya kayak gini. permasalahan hidup itu bukan cuma karena ekonomi, by the way. Banyak anak-anak di luar sana yang korban cerai, atau anak-anak mungkin kayak anak yang dibuang di sawah itu dan lain sebagainya, mungkin orang tuanya tajir, tapi mungkin karena hasil selingkuhan atau at some point hubungan gelap gitu. Gimana? Jadi bukan karena finansial dong ya, tapi emang mungkin udah takdirnya seperti ini. Ibarat kita main game gitu ya, game The Sim gitu ya, yang playernya ini udah pengennya gini, which is itu berarti Tuhan ngasih skenario kita hidup beda-beda supaya apa sih? Kan gue ngelihatnya supaya gue bisa belajar dari kisah-kisah kalian gitu ya, dan kan bisa nge-share ke teman-teman lainnya, dan kan bisa memotivasi, kalian bisa mewakili perasaan-perasaan mereka, keluh kesah mereka gitu sih. Dan problematik hidup kita ini pasti beda orang beda, karena balik lagi gitu, karena ya Tuhan memberikan cobaan itu sesuai dengan orangnya masing-masing. Mungkin kalau cobaan gua nggak akan relevan ke lu juga karena bapak lu bukan abusive ya kan, jadi itu nggak relevan dong. Cuma kalau apa ya, gue nggak punya keluhan yang sekacau atau separah beda Maifa. Ketika gue mengutarakan ini loh, gue punya masalah ini, maksudnya masalah gue nggak seberat lu berdua gitu loh. Jadi ketika gue mengutarakan ini loh, gue punya masalah ini, mereka selalu bilang hidup lo kan enak, masa sih lo punya masalah kayak gitu. Gue nggak pernah bilang jadi itu yang membuat gue jadi males sebenarnya. Iya, makanya gue cuma curhat ke orang-orang ini aja gitu. Gue nggak mau curhat ke orang lain. Nah, jawabannya sih kayak gitu. Karena jujur kalau mungkin gue di posisi lu juga nggak bisa ya, karena orang tua lu memberikan aturan dan gue tidak bisa menerima itu. Bukan karena gue tidak pengen jadi anak yang baik, cuman karena gue ini nggak pengen dikekang untuk supaya gue bisa berkembang sendiri tanpa adanya istilahnya dikarbit gitu ya. Gitu sih. Mungkin kalau gue merasakan jadi lu juga gue mungkin nggak sanggup juga gitu. Jadi orang udah ada porsinya sendiri-sendiri sih gitu. Jadi intinya emang
semua orang tuh udah ada batasan-batasan sendiri, jalan hidup sendiri gitu. Terus ada karakter masing-masing gitu buat ngadepin masalahnya. Mungkin aku sebagai Zubaidah nggak bisa ngadepin masalah kayak Ciki, terus gue juga nggak bisa ngadepin suatu masalah kayak Iva, itu pasti nggak bisa gitu loh, karena ya gue dikasih kemampuan dari atas ya kayak gini, semampu gue kayak gini gitu. Dan masalah setiap orang pasti emang beda-beda, dan sisi positif social distancing ini kan emang sebenarnya ada manfaatnya kan, buat kita tuh bisa introspeksi. Emang kayak Ciki bilang, dia semenjak social distancing ini dia juga bisa ngenalin diri ya, walaupun belum 100% kan. Jadi di sisi lain juga kita bisa curhat sama yang di atas langsung, lebih misal imannya lebih dikuatin lagi gitu, atau deket sama keluarga juga. Mungkin selama ini yang emang dari keluarga emang mampu, bukan cuma ekonomi. Kan masalah juga benar kata Khalifa juga, nggak semua masalah dari ekonomi semua gitu. Jadi emang kalau misalkan keluarganya latar belakangnya juga udah bagus, tapi ada sisi lain yang bisa bikin anaknya drop, mungkin ya dari situ, dari social distancing ini bisa ngenal keluarga satu sama lain gitu. Yang selama itu kita nggak bisa ngenalin orang terdekat kita yang dari dulu, kita dari lahir itu mungkin ya emang belum bisa mengenali. Dari sini tuh kita bisa kenal gitu, karena kan kita juga di rumah terus gitu kan. Itu aja sih. Gue mau ngasih tips juga buat kalian yang ngalamin kayak apa gitu. Gue nggak bilang cyberbullying. Gue ngasih tips buat itu. Ya ini mungkin tipsnya udah banyak diomongin orang, tapi percaya deh, ini tuh works ya. Kayak slogan iklan elemen, gitu, trust me it works. Blok dan unfollow orang-orang yang toxic. Oke. Karena gue ngelakuin itu baru-baru ini doang, sejak ada himbauan suruh karantina itu. Gue buka Instagram, gue cek semua followers gue, siapa nih kira-kira yang sampah gitu loh, ya, yang nggak membawa dampak positif, yang ada negatif mulu ke hidup gue. Gue nggak peduli dia siapa, keluarga kayak teman lama kayak yang kira-kira udah nggak guna, gue blokin semua tanpa ampun, blok, unfollow, bahkan ada yang gue report spam, karena ternyata itu fake account yang cuma buat mata-matain gue atau stalking gue. Jadi itu aja sih. Atau kalau kalian mau lebih ekstrim lagi ya hapus semua akun sosmed. Cuma jujur aja gue belum bisa ngelakuin itu, gue masih kecanduan sosmed. Cuma ya ini gue kurang-kurangin dan gue blok orang-orang yang nggak mutu itu lagi. Mungkin itu bisa dicoba. Ada pertanyaan apa? Misal gue bisa ngelakuin 100% yang lo merasa ganggu hidup lo kayak sosmed dan lainnya yang bawa sisi negatif lo, itu misalkan bisa lo lakuin, lo jadi gimana gitu perubahannya gitu, atau lo lebih gimana gitu? Sebelumnya kan gini ya, gue tuh pun dia sosmed, Instagram. Halo? Instagram terutama. Gue garis bawah Instagram ya. Sosmed yang lain nggak terlalu sih. Instagram. Gue misal, atau selebgram, atau ya anyone on Instagram yang anjir cantik banget gitu. Anjir bodinya body goals gitu. Gue langsung ngerasa, gue mau apa tuh kerupuk gitu kan. Minder gitu loh. Setelah gue nonton di YouTube banyak orang-orang yang mengulas, ternyata bahkan sekelas artis itu juga mereka ngedit fotonya sampai mati-matian, aslinya burik, aslinya nggak kayak gitu badannya. Gue terbuka, oh mereka ini bohong, dan gue goblok, gue percaya kebohongan itu, dan gue malah jadi minder.
harusnya gue nggak perlu minder. Dia juga sama jeleknya sama gue ternyata mukanya nggak se-glowing itu filter, itu Photoshop. Ternyata badannya nggak selangsing itu. Gue pernah ketemu salah satu selebgram lokal di salah satu mall di Bandung, dan ternyata ternyata nggak selangsing itu orangnya. Gue nggak bermaksud body shaming, tapi kenapa dia harus ngedit fotonya sampai gitu banget? Berarti dia juga insecure dong, dan dia bikin orang lain insecure. Karena gue ngerasa anjir badannya gila sih, gila, gue nggak punya body kayak gitu lah, buset gitu kan. Apalagi ketika lu buka kolom komentarnya dan semuanya positif kayak ih kan cantik banget, iya ampun goals, iya gitu, lo jadi makin ih buset gitu kan, hidup gue gini-gini doang. Apalagi kalau lo lihat instastory teman-teman lo, ih buset pada nongkrong dong, ih buset pada liburan ke sini, pada inspiring gitu. Padahal it's all fake, itu all bullshit semua. Dan di situ gue ini gue harus bersih Instagram. Nggak ngeblok selebgram karena gue nggak peduli sama mereka, tapi sekarang ya gue hide selebgram tertentu. Gue nggak mau nyebut merek, tapi ya dari explore page gue. Jadi setiap kali muka mereka nongol di explore, gue langsung si viewer post gitu, kayak gue sembunyikan terus lah intinya. Kayak oh ini lagi muka ini anjing lagi, gue langsung post, gue itu lagu hype. Jadi ekspor gue sekarang isinya konten-konten yang gue pengen lihat gitu loh, konten-konten yang emang gue mau lihat, kayak makeup, fashion gitu sih. Jadi dan efeknya gue buka Instagram nggak sedih gitu loh. Gue buka Instagram seneng karena gue ngeliat positivity di situ. Ya emang sosmed itu toxic, tapi kalau kita bisa mengusir yang toxic itu, nih ya kayaknya sosmed bisa toxic. Gue udah blok orang-orang yang ngeselin itu tadi, orang-orang yang suka merespon instastory gue dengan kalimat-kalimat yang ya pokoknya itulah intinya yang nggak menyenangkan, dan mereka yang suka tubirin gue di belakang kan gitu. Dan yang gue udah nggak temenan lagi sama orang di dunia nyata, saya kok masih follow-an, dia masih nge-follow gue, tapi dia masih kepo sama hidup gue dong. Gue blok, pokoknya gue usirin semua satu-satu, karena ya sih followers gue sedikit ya, masih followers gue udah dikit, ya udah gue lebih tenang aja. Gue scroll Instagram itu dengan hati yang tenang gitu, dan tiap kali gue kenapa lihat tiap kali kenapa kayak ih gila cantik banget atau ih keren, gue langsung ini bullshit, ini enggak, dia nggak secantik itu, dia nggak seganteng itu Photoshop semua, bullshit, ini bohong, alah ini santai kucing gitu. Gue unfollow semua selebgram. Gue dulu nge-follow banyak selebgram, sekarang udah enggak ya, kecuali selebgram tertentu yang gue cari kontennya dan gue lihat kontennya jujur gitu, dia nggak ngedit fotonya sampai nauzubillah, beda banget itu ya. Intinya kita sebagai pengguna sosmed harus selektif, dan hasilnya emang enak banget guys. Lo nggak emosi buka Instagram atau ngerasa kayak tai gue kayak kentang anjir, gue kayak kerupuk gitu, kayak gue ngerasa aduh buset yang di Instagram gue cantik-cantik semua, gue doang yang buluk gitu. Lu nggak ngerasa kayak gitu lagi setelah lu buang orang-orang yang ya lu nggak mau lihat lah intinya. Itu sih, mereka semua palsu semua, dan kalau lu lihat kayaknya hidupnya enak ya, kayak liburan terus ya. Ya mereka liburan tuh karena endorsement sayang, itu tuh dibayarin atau mungkin ngutang, kita nggak tahu kan. It's all fake, it's all bullshit. Ya udah. Sekarang gue pakai Instagram buat hiburan aja, bukan buat bikin ngerasa kayak gue jelek gitu atau apa. Ya gue nggak cakep amat, tapi gue nggak jelek gitu. Dan ternyata mereka juga sama jeleknya kayak gue gitu di dunia nyata, mukanya nggak se-glowy gitu. Itu sih, kalian kalau lihat mungkin artis atau selebgram yang buset gitu kan, glowingnya paripurna, inget aja itu filter itu Photoshop, it's all bullshit. Ya nggak semua ngedit foto kayak gitu, tapi mayoritas gue rasa mereka ngedit sampai ke tangan-tangan, ngeditnya sampai ke body, ke baju, ke rambut loh diedit.
ada yang sampai ekstrim itu aja selalu nggak yang ngerasain ini. Itu semua gue out semua, gue nggak blok tapi gue hide. Intinya kalau ada mukanya di explore gue langsung sembunyikan gitu. Gue gak mau ngeliat orang bohong lah di Instagram gue gitu. Dan orang-orang yang kayak ngebales instastory gue dengan aneh-aneh kayak apa gitu langsung gue blok gitu. Efeknya bagus kok guys gitu. Pelan-pelan cek halo? Dari lu ngebuang dari sisi sosmed, sisi negatif, jadi lu kan bisa adem nih artinya sekarang ini jadi berubah gitu lah, lebih positif lagi. Apa lu jamin dengan sosmed itu lu bisa sepenuhnya berubah? Kalau misalkan nanti dari orang terdekat lu yang lu nggak pernah sangka selama ini membawa sisi negatif buat lu bakal kayak gimana gitu? Dari selain sisi sosmed gitu. Gini ya. Gue selama ini tuh selalu berusaha yang namanya ngindarin konflik, terutama sama keluarga. Oh itu keluarga jauh atau dekat. Karena gue megang prinsip gue nggak mau ribut sama keluarga intinya, karena ya itu mereka masih berdarah sama gue gitu loh, kayaknya kok nggak etis kalau gue ribut gitu ya kan sama saudara sendiri, kayak perang saudara ntar. Tapi ya itu tadi, nggak semua saudara gue, ya adalah saudara gue yang toksik, adalah keluarga, ada anggota keluarga bukan keluarga inti sih ya, bahkan orang-orang yang cuma ketemu gue kalau lebaran itu berani banget bacotin dan kayak usil banget medis gue intinya. Gue mulai jauhin mereka tanpa ampun. Chat nggak gue balas lagi. Gue keluar dari grup keluarga. Gue keluar dari grup Facebook keluarga. WA sama Facebook ya. Walaupun udah satu perusahaan juga sih amat. Tapi intinya gue mulai kayak pilih-pilih lah gitu loh. Dan mereka ya iyalah, mereka kaget lah, mereka bakal si Cipi ngeblok gue gitu, kurang ajar gini-gini. Ya bodo amat sih. Ya gue pengen hidup tenang itu aja, gue pengen hidup damai. Ya kalau orang terdekat yang paling dekat gue, sahabat gue nusuk gue di belakang, ya udah gue buang. Udah ngapain dipertahanin lagi? Oh dia udah nggak butuh gue kok. Udah, gue buang aja. Lu mau keluar dari hidup gue silahkan. Gue nggak akan ngejar. Karena gue punya banyak mantan temen yang dulu temenan sekarang enggak. Ya gue Halo? 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 Kedengeran nggak? Sinyal rusak guys. Buang aja, buang lah sampah pada tempatnya. Udah itu aja. Ya mau sampah sosmed, sampah keluarga, sampah masyarakat, sampah di hidup lo, buang aja udah. Itu sih pelan-pelan, ya nggak bisa dalam waktu satu hari lo putus hubungan, putus silaturahmi sama sepupu atau apa, tapi ya pelan-pelan lo nggak usah balas chatnya kayak, atau ya lo beranikan diri buat ngomong enggak, gue nggak setuju sama cara lo, gue hidup buat bukan lo yang nyet gitu. Intinya gitu. Yang terakhir dari Burhan, ada yang mau disampaikan buat
apa ya, mungkin buat laki-laki yang masih ngejudge wanita harus, karena balik lagi ya, ini topiknya itu tentang insekuritas wanita kepada pria-pria yang ngecap dia ini nggak bener dan sebagainya. Mungkin bisa dikasih tips buat para laki yang di luar sana, atau mungkin tips ke cewek-cewek yang dimana mungkin siapa tahu dari lu ngomong ini, cewek-cewek di luar sana ini bisa lah terbuka pikirannya, masih ada lelaki yang open minded kok gitu. Bos, boleh request tadi kalimatnya diulang. Kenapa? Bisa diulang nggak? Dengar nggak suaranya? Dengar. Mungkin lu bisa ngasih tips buat bukan tips ya, mungkin kayak saran gitu, atau ngasih poin gitu buat cewek-cewek di luar sana kalau masih ada cowok yang open minded. Nggak semuanya itu bakal ngejudge lu cewek nggak bener dan lu nggak pantas jadi istri gitu. Dan mungkin buat salam-salam buat para lelaki di luar sana yang pikirannya masih seperti itu. Supaya apa sih? Supaya mereka mungkin terketuk hatinya karena yang ngomong laki gitu kan. Burhan? Kalau menurut kalau aku sih pribadi kayak bentar ya. Burhan, bisa diulangin? Oke. Kalau menurut aku pribadi itu adalah carilah menurut kalian itu yang mana. Jadi orang itu di mana, posisinya di mana. Gimana ulangin? Dan suaranya nggak jelas. Jelas ya. Ini lagi di kos orang. Menggema suaranya. Kayak di dalam gua loh. Seriusan menggema. Rekamnya di gua Jepang nih. Jadi untuk motivasi untuk kalian yang pernah mengalami pengalaman buruk dari yang jadi pada cewek, ya lebih baik kalian tadi lupakan masalah kalian dan jangan berfokus Bentar. omongan orang. Jangan di loudspeaker. Ini di loudspeaker nggak? Enggak. Masih menggema soalnya. Menggema kayak di gua gitu. Jadi nggak jelas. Yang mana ini? Jadi Gimana? Ketika kalian merasa bentar. Halo? Iya benar. Halo? Iya. Kedengeran, cuman tuh kedengeran. Oke. Baik, kalau menurut pribadi untuk menjadi yang terbaik untuk kalian semua, jadilah kalian diri sendiri.
jadi diri sendiri. Ya, jadi diri sendiri, fokus ke masa depan kalian, jangan pantang menyerah aja, dan tetap bersujud kepada Allah untuk memudahkan segala urusan apa yang kalian capai. Dan tetaplah semangat. Ingat, ketika kalian di atas, janganlah selalu merasa paling tinggi dan selalu merendah hati kepada siapapun. Itu aja. Udah gitu aja. Iya, gitu aja. Simpel, pada jelas, walaupun ada bahasanya semua. Oke, kalau berarti udah semua lah ya. Makasih banget buat kalian udah ngeluangin waktu. Ini 2 jam by the way. Jadi bakal dipotong jadi 2 bagian. Soalnya tadi ada pembagian yang di luar dari topik banget gitu. Jadi nanti di-cut gitu sih. Di-cut terus jadi 2 bagian gitu. Ya gini sih, kalau emang nggak relevan bisa di-cut aja sih, nggak apa-apa. Itu gue iseng doang tadi nanya. Sebenarnya bukan karena nggak relevan sih, karena yang ngedit yang pusing soalnya. Karena absurd, terus gue puterin lagi balik gitu. Jadi dibagi 2 bagian dengan judul yang berbeda. Oke. Kontennya berbeda. Konten berbeda. Oke. Well, oke. Ya, Makasih banget buat Ciki, Burhan, sama Zubaidah yang udah ngulangin waktu kali ini. Jangan lupa untuk tonton YouTube channelnya dari Gilang Ramadan. Kalian bisa search Gilang spasi Ramadan. Lu Ciki mau promote apa? Enggak, gue nggak promote apa-apa dah. Jangan lupa untuk di-subscribe ya. Jangan lupa juga untuk tonton show-show Ika Liva lainnya, tetap bersama Webster Production. Makasih banget buat kalian yang udah ngulangin waktu. Gila 2 jam loh ya. Ini kalian harus nonton part 1 sama part 2-nya. Serius. Part 1 sejam. Part 2-nya sejam. Kalau kalian nontonnya pakai aplikasi Wave 8, itu kalian nggak kepotong data apapun. Jadi ini bisa offline. Jadi kalian nggak perlu pakai Spotify lagi karena aplikasinya sudah ada. Yeay. Jangan lupa di-download ya, gengs. See you in the next episode. Bye-bye. Iya.